Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Prof. Adrianus dan juga Pak Benny Mamoto membahas mengenai apa yang terjadi di Kalideres. Sampai saat ini masih banyak hal yang belum diketahui terkait tewasnya 4 orang yang merupakan satu keluarga di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dan kepolisian pun tampaknya sampai saat ini masih terus mengumpulkan informasi, termasuk juga memeriksa saksi-saksi yang mungkin mengenal atau terakhir berkomunikasi dan melihat keluarga yang tewas di Kalideres ini. Prof. Adrianus, kalau kita lihat memang saksi-saksi saat ini sedang dikumpulkan. Mungkin ada yang pernah berinteraksi dan lain-lain ataupun mengenal keluarga dari korban tewas ini. Kalau tadi kita bicara mengenai pemahaman, Pak Benny tadi juga menjelaskan bahwa buku-buku ini juga harus didalami juga. Apakah ini ada kaitannya dengan peristiwa dan lain-lain. Keterkaitan atau keterkaitan orang di luar 4 yang tewas ini, apakah memang harus didalami, mungkin tidak secara langsung, dalam arti bukan mengunci secara sengaja ataupun menahan keempatnya hingga akhirnya meninggal kelaparan di dalam rumah, tapi dari sisi pemahaman, entah itu memberikan pemahaman, mendukung pemahaman ataupun mendorong sebuah perbuatan tanpa terlibat langsung, itu seperti apa di mata hukum nih kalau memang itu yang terjadi? Karena kalau kita bisa melihat ada pemahaman yang dimiliki oleh keempat orang ini, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa itu eksklusif dimiliki oleh keempat orang ini saja. Bisa saja memang ada orang lain di luar yang memiliki pemahaman yang sama atau terlibat dalam pemahaman yang sama, yang mungkin mengetahui rencana dari keempat ini ataupun ada rencana di luar yang akhirnya menyebabkan ini. Saya kira betul sekali. Dan saya juga mengharapkan pihak kepolisian sudah mulai berpikir ke arah sana. Mengingat begini, satu contoh ya Pak Benny ya. Tadinya saya berpikir bahwa ada orang kelima yang masuk ke dalam rumah dan mengunci dari jendela, bisa kan? Jadi mengunci dari jendela, masukkan tangannya, lalu kemudian dia loncat dari pagar, lalu kemudian pura-pura mengunci dari luar begitu. Tetapi masalahnya adalah bahwa lihatlah pagarnya. Itu sampai ke atap rumah. Dengan kata lain hampir tidak mungkin ada teori orang kelima. Kata lain maka di antara keempatnya lah kemudian terjadi situasi di mana mungkin sama-sama ingin mati, atau mungkin satu atau dua di antaranya itu lalu memaksa yang lain untuk mati, ya. Jadi dengan kata lain membuat orang lain lapar padahal sebetulnya tidak ingin mati. Baru kemudian setelah yang dua itu mati, baru kemudian yang dua lain atau satu yang lain mati. Ini satu dugaan ditandai dengan berbeda-bedanya waktu kematian dari keempatnya. Jadi saya berpikir bahwa pasti ada yang mati duluan dan itu adalah orang yang dipaksa, baru kemudian yang lain mengikuti. Walaupun saya tidak menafikan apa yang dikatakan oleh Prof. Ari bahwa usia, modalitas tubuh bisa membuat lalu kemudian kematian itu jatuhnya berbeda-beda. Mengingat kalau ada orang gemuk, orang kurus, orang tua, orang muda itu tentu berpengaruh. Nah, maka kemungkinan bisa polisi melihat dari sudut bahwa sebetulnya pelakunya adalah satu dari keempatnya. Nah, kalau kemudian ini bisa ditepis, maka kemudian masuk pada tadi yang saya katakan sebagai jangan-jangan ini ada satu penganut, satu kelompok kecil penganut satu kepercayaan tertentu yang percaya dengan konsep kiamat, ya. Maka untuk supaya mempersiapkan kiamat itu secara cepat, ya, maka mereka kemudian lalu mematikan survival of living-nya dan kemudian lalu menempuh satu cara yang menyakitkan, yakni mematikan diri. Nah, betul tadi kata Pak Benny bahwa dengan polisi mempelajari buku-buku dan katanya ada video juga, ya, gitu ya, maka itu tentu bisa menjadi satu clue. Nah, menarik adalah bahwa apakah benar bahwa sumber inspirasi kematian itu berasal dari mereka sendiri atau ada yang mengajarkan. Nah, kalau melihat pengalaman-pengalaman kematian-kematian yang bersifat suicide lainnya, itu memang ada kelompoknya tuh dan ada pemimpinnya, ada gurunya. Nah, kalau memang benar demikian, ya saya kira polisi perlu mengejarnya dan mengimplikasikannya melalui misalnya sangkaan bahwa menghancurkan orang mati, ya, dan seterusnya, sehingga kemudian lalu tidak bisa lalu melenggang kangkung karena dikhawatirkan lalu akan juga terjadi pada orang-orang yang lain. Mungkin begitu. Iya, dan ini yang harus terjawab ya, Prof, karena itu tadi dengan kata-kata yang Anda sebutkan tadi, kalau memang ini adalah pengaruh dari seorang yang masih berada di luar sana, maka yang harus dihindari adalah ini terjadi pada orang lainnya, begitu ya, Prof? Ya, betul.
Oke, nah Pak Beni, ya berarti memang harus dijawab ya Pak Beni. Kepolisian harus bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apakah ada keterlibatan orang lain, ataukah benar-benar dari korban sendiri, dan apakah dari korban pun itu di bawah pengaruh orang lain. Ini ada bahaya yang kemungkinan terjadi kalau tidak terjawab ya Pak Beni. Betul sekali. Jadi kalau kita baca di banyak buku di luar negeri pun kan terjadi satu sekte kemudian mengajak warganya atau umatnya untuk sama-sama bunuh diri, itu ada. Jadi memang dalam situasi yang sulit saat ini tentunya akan lebih rawan seandainya benar bahwa mereka itu mengikuti aliran atau keyakinan tertentu yang kemudian mereka melakukan bunuh diri bersama. Nah, ini perlu diwaspadai, sehingga kami berharap nanti pihak kepolisian apabila memang sudah ada kesimpulan kemudian terungkap adanya faktor tersebut, maka perlu diantisipasi jaringannya kemana, kemudian siapa saja yang terlibat. Ini perlu cepat-cepat dicegah, jangan sampai nanti muncul korban baru. Itu salah satu kemungkinan dari banyak kemungkinan yang masih terbuka ini. Nah, Prof. Adrianus, dengan banyaknya misteri yang masih melingkupi dengan sedikitnya informasi maupun hasil dari penyelidikan sementara, apakah Anda percaya hal seperti ini bisa terungkap? Mengingat ini bukan kejahatan yang konvensional yang kita lihat tampaknya, begitu, Prof. Adrianus. Ini banyak faktor di sini, apalagi kalau ternyata dalam tanda kutip pelakunya tidak ada. Lagi-lagi kita tidak tahu apakah ini datang dari korban sendiri atau benar ada pelaku lainnya, tapi sampai saat ini pelakunya tidak ada, korbannya ada. Ya, saya kira ketika nanti polisi menutup kasus ya dengan satu kesimpulan bahwa para korban memang mengakhiri hidup mereka secara sukarela, itu juga suatu pengungkapan. Nggak perlu lalu harus ada orang kelima baru kemudian dikatakan sebagai pengungkapan. Itu pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa kalau ditarik ke arah kehidupan mereka itu kan konsisten kan. Mereka menutup ikatan sosial dengan saudaranya, dengan kerabatnya. Bayangkan di Indonesia itu susah sekali loh memutus jaringan dengan kerabat. Yeah. Dengan kita mungkin ya tidak mau bertegur sapa, tapi dengan kerabat itu rasanya di Indonesia ini nggak mungkin. Tapi dia bisa melakukan itu. Lalu juga dia memutus komunikasi dengan tetangga dan juga pengurus RT. Nah, masalahnya adalah bahwa apakah memutus jaringan ini adalah sesuatu hal yang memang terencana atau karena memang yang bersangkutan itu memiliki suatu kecurigaan. Saya mau tarik ke arah kasus di India. Ya, di India di mana ada sekitar 10 lebih orang mati bersama-sama, memilih mati bersama-sama. Ada yang dengan cara melaparkan diri, ada yang dengan cara menggantung diri, gitu ya. Tetapi semuanya menganggap bahwa di luar sana itu adalah musuhnya. Di luar sana adalah orang yang semua jahat, begitulah. Sehingga daripada kemudian mereka lalu menjadi korban dari orang-orang yang dikatakan jahat itu, maka mereka kemudian mengakhiri hidupnya. Nah, itulah yang disebut sebagai delusi, ya. Suatu anggapan bahwa macam-macam sih delusi. Ada delusi kebesaran, mereka menganggap diri mereka hebat, lebih dekat dengan Tuhan misalnya, atau ada lagi delusi pencuriga, menganggap bahwa semua orang itu adalah orang yang akan mengganggu mereka, begitu ya. Nah, pasalnya bahwa dengan delusi itu bisa dihasilkan satu perilaku yang tidak rasional. Nah, pada konteks itu yang di India itu mereka lalu memutuskan mengakhiri hidup mereka sendiri. Apakah hal itu bisa terjadi pada konteks keempat ini? Nah, ini dia nih. Kalau memang benar bahwa tindakan menarik diri itu adalah satu tindakan bagian daripada delusi, ya berarti nanti kemudian kesimpulannya adalah jangan-jangan ini adalah memang bagian dari kesakijiwaan yang kemudian berakhir dengan self destruction, ya, merusak diri sendiri dengan cara melakukan bunuh diri. Mungkin begitu. Tapi itu pun bisa dikatakan mungkin ada yang mencuci otaknya, ada yang mempengaruhi secara ya itu sampai mengubah pandangan seperti itu. Kalau analisisnya adalah psikiatrik, berarti memang ada itu kan penyakit kan. Nah, ada penyakit dalam diri mereka sendiri. Tapi ya tadi penjelasannya bahwa penyakit psikiatrik itu penyakit individual. Nah, kalau kemudian rame-rame, apa memang ada penyakit psikiatrik rame-rame ya? Atau mungkin begini,
satu pihak yang punya persoalan delusi itu kemudian memaksakan menginstall ya kecurigaannya pada yang lain juga kemudian terikut ya. Dan kemudian percaya sehingga kemudian lalu melakukan hal yang sama dengan orang yang punya delusi itu. Mungkin begitu. Oke. Pak Beni, ini kita lagi-lagi dengan informasi yang sangat-sangat minim, tapi kita tahu bahwa masyarakat khususnya mungkin yang berada di lokasi yang berdekatan dengan TKP ini menginginkan sebuah jawaban gitu, Pak Beni, dan tampaknya hanya bisa berharap kepada kepolisian untuk bisa mendapatkan jawaban tersebut. Bagi Anda sendiri, seberapa yakin Anda bahwa ini akan bisa terungkap, apapun itu ya, dalam arti apakah ada pelaku atau tanpa pelaku tapi ada korban, apakah akan bisa terjawab juga kalau memang ini dilakukan oleh korban sendiri, tampaknya akan lebih sulit lagi untuk menjawab, sementara kepolisian ini sangat dituntut bisa memberikan jawaban atas peristiwa yang sangat janggal ini, Pak Beni. Ya, kalau kami optimis bahwa teman-teman dari kepolisian sekarang menggunakan pendekatan scientific crime investigation, sehingga dengan pendekatan ilmiah ini, apakah nanti bicara masalah jejak digitalnya, bagaimana komunikasi sebelumnya, kemudian nanti hasil otopsinya, ditambah lagi juga pemeriksaan DNA, sidik jari, ini nanti tentunya akan menghasilkan satu kesimpulan. Ditambah nanti pendalaman dari para saksi. Menurut kami penting sekali, seperti apa yang disampaikan Prof. Adri tadi, bahwa ini pemeriksaan saksi tidak hanya keluarga sebatas misalkan, oh kami putus komunikasi sudah sekian lama, titik, itu bukan. Tentunya identifikasi dari masing-masing korban ini perlu diperdalam. Bagaimana pergaulan mereka, bagaimana pekerjaan mereka, di tempat kerja mereka pun itu juga perlu dilakukan pemeriksaan kepada teman-temannya. Kebiasaannya bagaimana dan sebagainya. Nah, ini masih perlu waktu. Kami juga terus mengawal kasus ini, mudah-mudahan nanti sesegera mungkin setelah hasil otopsi keluar, kemudian pemeriksaan secara digital juga sudah keluar, diharapkan segera ada kesimpulan dan akan ada jawaban. Kita semua menunggu tentunya. Nah, kejanggalan ini harus diperlakukan seperti apa, Pak Prof. Adrianus? Ada banyak lah, tadi sempat Pak Beni juga sudah mengungkap ada beberapa hal yang dianggap janggal yang dilihat oleh tetangga atau saksi-saksi sekitar. Kita tidak tahu apakah ini memang kejanggalannya, mungkin perilaku yang berbeda dari korban atau terkaitkah dengan kematian yang terjadi, harus seperti apa ini memperlakukan kejanggalan-kejanggalan yang ditemui ini, Prof? Bagi saya kejanggalannya hanya terkait dengan temuan terakhir, yakni adanya bungkus makanan. Ya, jadi kalau kita mengikuti skenario bahwa mereka memang melaporkan diri, maka kok tiba-tiba kok ada bungkus makanan. Tapi itu saya kira dengan penelusuran lebih lanjut, maka mungkin akan terlihat bungkus makanan ini itu dikonsumsi kapan, ya? Apakah misalnya dalam rentang waktu saat mereka terakhir berkomunikasi, yakni sekitar 3 minggu lalu, atau jauh sebelumnya, karena wadahnya kan plastik ya, plastik dan kalau nggak salah ada foam juga, styrofoam, sehingga itu kan satu wadah yang susah sekali rusak ya. Sehingga kita dari situ bisa kita ketahui kapan sebetulnya pengkonsumsian itu dilakukan. Karena kalau kembali pada hasil otopsi di mana lambung mereka kosong, maka diperkirakan bahwa makan itu mungkin makan terakhir mereka dan seterusnya, sehingga wajar kemudian ada di situ. Dugaan saya adalah bahwa kalau memang itu adalah dilakukan oleh orang kelima gitu ya, atau orang keempat misalnya di antara mereka yang memaksa yang lain mati dan sebentar dia sendiri tidak mau mati, nah itu kemudian lalu lain cerita tuh. Artinya orang keempat atau orang kelima itulah yang sebetulnya mengkonsumsi, lalu setelah yang lainnya mati baru kemudian dia bunuh diri. Jadi sebetulnya orang yang menginspirasi itu, Mas, kembali pada pertanyaan Mas tadi, itu tidak usah dicari jauh-jauh, tapi di antara mereka sendiri sebetulnya. Apakah betul begitu? Sebab kalau lihat dari pengalaman di Guyana misalnya, itu
akhirnya pemimpinnya itu kan lalu akhirnya membunuh diri juga, ya. Jadi setelah semua tewas, baru kemudian terakhir dia yang membunuh diri. Artinya dia juga tidak mau lepas tangan dan itu juga pergi ke apokalips, ya, ke dunia baru itu. Demikian. Oke, Pak Beni, terakhir, kalau memang kita lagi-lagi kita hanya memegang dugaan, tapi kalau yang ini bisa dicegah, sebenarnya kita pasti menginginkan agar ini bisa dicegah. Nah, hal seperti ini apakah dari sisi kepolisian paling tidak bisa terdeteksikah, atau apa yang dibutuhkan dari masyarakat untuk bisa mencegah hal-hal seperti ini? Mengingat kalau saat ini polisi hanya bisa bertanya, ada tidak kejanggalan, kapan terakhir berinteraksi dan lain-lain, sementara peristiwanya sudah terjadi. Adakah hal yang bisa dilakukan sebenarnya untuk menghindari hal ini? Ya, tentunya nanti hasil akhir, kesimpulan akhir ini menjadi penting. Kalau memang nanti kesimpulannya mengarah seperti apa yang disampaikan Prof. Adli, maka perlu langkah-langkah pencegahan. Saat ini dunia sangat terbuka, begitu mudahnya kita berkomunikasi lewat media sosial, mudahnya tersebarnya informasi, maka perlu edukasi kepada publik. Sehingga nanti ada partisipasi publik ketika publik menemukan tanda-tanda kecurigaan tentang adanya misalkan kelompok tertentu yang memiliki keyakinan seperti misalkan kejadian bunuh diri ini memang benar seperti ini, maka ini perlu masyarakat diajak serta untuk menyampaikan informasi itu kepada aparat, sehingga nanti aparat bisa melakukan pendekatan untuk mencegah terjadinya korban. Ya, ini menyadarkan kita juga ya, Prof, bukan setelah kejadian baru kita mengungkapkan bahwa banyak yang janggal, tapi ya mungkin harus dilaporkan pada saat kita mengalami sendiri atau melihat sendiri, agar bisa dicegah catatan dari peristiwa ini. Kita tentunya menantikan bagaimana kelanjutan dari penyidikan kepolisian terkait ini, tapi seperti saya katakan tadi, pasti masyarakat menginginkan sebuah jawaban, dan harapan kita melalui pendekatan sains tadi, Pak Beni mengatakan ini bisa terungkap, diharapkan demikian. Kita serahkan kepada pihak kepolisian. Terima kasih banyak Pak Beni Mamoto sudah bergabung bersama kami. Prof. Adrianus Meliala, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat buat Prof. Adrianus dan juga Pak Beni. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.